ditunaikan kan? Ya, gini. Jadi pokoknya memang ada nilai yang memang disampaikan oleh saudara Niko pada bentuk proposal awal. Proposal awal masih jauh lah di bawah dari yang harus ditunaikan oleh Niko. Nah, sekarang setelah sepakat itu apa ya? Dari klien kami inginnya pokoknya tunaikan secara menyeluruh ya, nilainya miliaran adalah. Tapi harusnya nafkah bulanan itu bagaimana sih Mas? Nah itu makanya kayak tadi saya bilang, permasalahan ini kami selesaikan dalam tanda kutip ya, selesaikan itu untuk menyelesaikan terkait dengan kewajiban saudara Niko yang belum ditunaikan selama beberapa tahun terakhir. Jadi untuk yang kedepannya sih harapan kami tetap ditunaikan, apalagi masalah KPR kan udah nggak ada lagi gitu. Jadi sudah tidak ada kewajiban untuk membayar 50 juta per bulan. Ya mungkin kedepannya ya harusnya bisa lah dialokasikan untuk anak-anaknya. Berarti terakhir kapan dinafkahi anak-anak sama Niko? Itu sebagaimana telah saya sampaikan ya, itu saya lupa ya, 2022 atau 2023 sudah lumayan lama, saya lupa. Oh, berarti selama ini tidak pernah ada pembiayaan anak-anak? Ya itu murni Rachel sendiri pribadi. Tapi Rachelnya sendiri masih tetap dengan anak-anak dan hasil itu akan dibagi atau seperti apa sih? Hasil pemilihan rumah itu. Nah itu tadi saya sampaikan. Rachel saking hanya memikirkan anak, dia nggak peduli rumah itu mau dijual harganya berapa. Mau itu rumah dijual 10 miliar, 100 miliar sekalipun, yang penting nilai yang nanti dikasih ke Rachel itu sesuai dengan kewajiban saudara Niko. Segitunya loh, dia makanya saya bilang Rachel sangat berhati besar dan sangat ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anak. Mas Saja kan Rachel juga sempat ngupdate yang cari kontrakan dan secepatnya. Sebenarnya dikasih tenggang waktunya berapa lama sih? Ya itu awalnya gini, makanya kenapa saya belum mau komentar dari kemarin, saya diem aja. Karena memang itu belum disepakati, itu masih dalam proses lah. Kemarin itu kan ada proposal dari waktu kita ketemu kemarin tuh, ada proposal untuk penyelesaian. Mereka memberikan tengah waktu ya cukup mepet lah. Kalau nggak salah tuh mungkin di akhir bulan ini sudah harus keluar, which menurut saya ya nggak mungkin lah, saya nggak sepakat. Tapi akhirnya sudah kita diskusikan, akhirnya telah disepakati untuk dapat pengosongan rumah itu di bulan Juli nih. Jadi karena dalam kondisi sekarang sudah tidak tinggal di sana dan ngontrak. Oh enggak dong, kalau tinggal kan mending nggak tinggal di situ. Yang tinggal kan adik-adiknya. Tapi ya bagaimana juga Rachel sebagai ayah, kita tahu lah Rachel ini kan tulang punggung keluarga. Ya jadi dia mencari kontrakan itu ya untuk adik-adiknya. Sekarang sudah pindah atau bagaimana Mas? Belum. Masih di sana? Masih. Waktunya sampai kapan? Karena kan ada tenggang. Oh, sampai. Tadinya memang harusnya akhir bulan ini Mei ya. Harusnya akhir bulan Mei ya. Saya nggak sepakat juga lah. Makanya kemarin saya masih back to back. Ya makanya tadi kalau mungkin ada statement di luar sana atau mungkin opini publik di luar sana, oh berarti Rachel posisinya lemah dong, buat apa dong memperjuangkan ini? Ya enggak dong, buktinya saya masih memperjuangkan ini. Dan kalau memang kami merasa lemah dari awal, sudah barang tentu apapun yang ditawarkan oleh saudara Niko melalui pengacaranya rekan Excel pasti akan kami setujui. Tapi kan ini enggak, karena kami merasa kami masih punya bargaining position juga dan kami masih punya daya tawar juga. Berarti dikosongkan karena permintaan Niko atau memang sudah laku ya Mas Aga? Enggak dong, jadi gini, kalau masalah itu kan harus sepakatan nanti, dikosongkan nanti pada saat nanti dijual, nanti ada cara termin pembayarannya seperti apa, ya dari nanti pembayaran segala macam kan udah dikasih tenggang waktu untuk mengosongkan berapa lama. Jadi nggak semata-mata misalnya nanti sudah laku langsung dikosongin. Oke, Mas Aga, ini kan sudah bertahun-tahun berarti ya polemik nafkah untuk anak gitu ya. Apakah next dan ini puncaknya gitu ya, sampai disuruh harus pergi dari rumah harus dijual. Next akan menempuh jalur hukum atau bagaimana? Nah gini, makanya tadi saya bilang kalau memang ini Rachel itu murni dalam artian hanya untuk kepuasan pribadinya dia, Rachel hanya ingin mencari uang. Sebetulnya dari kemarin bisa kok kita mengajukan gugatan gitu, kita ganti rugi, material dan lain sebagainya. Cuma ini kan nggak diambil. Kenapa? Ya, karena saya melihatnya justru Rachel ini hanya ingin yang penting masalah nafkah anak yang kemarin selesaiin aja. Kalau misalnya langkah hukum mungkin kalian terkait dengan pidana dan lain sebagainya. Pidana ini kan ultimum remedium, itu kan last resort sebagai upaya terakhir lah. Ya ternyata bisa diselesaikan dengan ini. Ya udah, kami ya melihat ini juga sebagai itikat baik. Yang penting juga Rachel anak-anaknya semuanya dipenuhi haknya. Tinggal ke depannya saya bilang ketika ini sudah selesai, harapan kami untuk kedepannya masalah dengan nafkah ini tetap diberikan, karena kan terkait dengan rumah KPR kan sudah nggak ada lagi. 50 juta kan berarti kan sudah tidak perlu lagi dibayarkan oleh saudara Niko. Dia tinggal fokus lah ke anak-anak. Oke, berarti anak-anak kalau masalah waktu bertemu dengan anak-anak bagaimana nih? Nggak pernah dilarang kok. Tapi bertemu nggak Mas Aga? Ya bertemu ya, saya sih kalau masalah keluarga saya nggak terlalu nanya juga, itu kan masalah private juga, saya kan fokus ada masalah hukum. Cuma sepenglihatan saya tidak pernah dilarang. Kegiatan anak saudara klien saya Rachel juga banyak, dari kemarin kalian lihat lah, ngikutin lah, ada tanding bola, terus mungkin ada ice skating dan lain sebagainya.
dan saya yakin Rachel tidak pernah menutup itu. Kak, mungkin kan selama ini Rachel P-nya tuh selalu nge-branding Nico yang baik-baik ya, jadi ayah yang baik dan segala macam. Mungkin untuk sekarang ini komunikasinya Buna sendiri sama Nico-nya seperti apa sih setelah polemik ini? Ini yang saya sampaikan. Saya jujur untuk masalah pribadi mereka saya nggak mau ikut campur. Itu urusan mereka lah. Saya mau fokus terhadap hukumnya aja. Ya tinggal ke depan dengan adanya ini dalam tanda kutip ini juga saya bisa membilang ya. Saya juga bisa bilang bahwa diperbolehkannya rumah ini dijual oleh Rachel, disepakatinya rumah dijual oleh Rachel. Ini menurut saya juga merupakan kesempatan untuk saudara.